Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Al-Hikmah di PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, wafaqakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur, meyakini segala nikmat yang ada pada kita anugerah Allah. Kemudian kita gunakan nikmat itu, action, berbuat, bertindak dalam bentuk aktivitas yang diperintahkan oleh Allah, dan sekaligus kita ungkapkan dengan lafaz yang jelas, lafaz yang penuh sakral, yaitu ucapan alhamdulillah wa syukru lillah. Bukan wa syukurillah. Sebagian orang sering menyebut wa syukurillah. Gara-gara dipopulerkan oleh seorang penyanyi religius, alhamdulillah wa syukurillah. Nah, gara-gara itu, maka sekarang masyarakat banyak menjadi pengikut, taklid, follower. Karena tidak tahu, nggak mau mencari tahu kepada yang sudah tahu, akhirnya sok tahu. Maka banyak orang yang terbawa kepada kesalahan. Yang benar adalah wasyukru lillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Bahasa Arab namanya mubtada dengan khobar. Wasyukru lillah, wawu ini wawu atof. Wawu menggandengkan kata sesudah, harus serasi polanya dengan kata sebelum. Sebelum wawu, alhamdulillah, mubtada khobar. Maka setelah wawu namanya ma'tuf harus sama. Wasyukru lillah. Alhamdu mubtada, lillah khobar. Wasyukru mubtada, lillah juga khobar. Tapi kalau dibaca wasyukurillah, itu bentuk kalimatnya itu idhofah. Merger, penggabungan kata syukur kepada Allah. Maknanya beda. Wasyukurillah, terima kasihnya Allah. Allah terima kasih kepada siapa? Nah, ini malah justru akan membawa kepada kesalahan makna. Maka yang benar adalah wasyukru lillah. Segala terima kasih, pujian milik Allah, dan juga segala ungkapan terima kasih semata-mata kita panjatkan kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, mari sama-sama kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini, melakukan sejumlah amaliyah ta'abudiyah. Sholat fardu zuhur berjamaah sudah kita laksanakan. Mari kita lanjutkan dengan al-halaqah al-islamiyah. Kajian Islam hari ini hari Khamis. Indonesianya Kamis 25 Januari 2024 Miladiyah.
Bahasa Arabnya al-khamis. Kalau yang di atas mulut namanya kumis. Kalau semuanya dimakan, habis. Kalau hujan rintik-rintik, gerimis. Ya, kalau ini al-khamis. 13 Rajab. Kita sudah di bulan Rajab. Dikit lagi kita masuk Sya'ban dan Ramadan. Sebab itu saya doakan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami semua keberkahan selama di bulan Rajab, juga di bulan depan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan untuk tetap bisa hidup, bisa menemui Ramadan, untuk melakukan amaliyah ta'abudiyah Ramadan secara maksimal, sehingga Ramadan tahun ini semoga kita semua dapat melakukan peningkatan amal dan ibadah kita lebih berkualitas daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jangan dirubah. Qobul. Gara-gara nggak senang sama amin, pilihannya beda. Qobul. Bahaya ini. Qobul temennya kubul. Kubul itu jalan keluar, milik kita yang di depan. Yang biasa untuk kencing, maaf, itu namanya kubul. Yang di belakang, nah itu dubur. Gitu. Jadi jangan dirubah menjadi qobul. Karena apa? Amin itu isim fi'il. Kata benda yang nggak ada kata kerjanya. Nggak ada itu. Tetapi maknanya fi'il. Apa maknanya? Amin. Istajib du'aana. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Maka jangan mentang-mentang pilihannya beda. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan doa. Qabul, bid'ah itu. Kalau begitu, dari dulu memang itu, amin itu bukan ayat. Tetapi, apa itu kalimat khusus mengikuti apa yang didoakan oleh imam. Apa yang didoakan oleh orang lain. Maka kita mengucapkan amin. Lah kok nanti Bapak ini kampanye dong. Itu enggak ada urusan. Kalaupun toh sekarang ada amin nomor 1, itu kan memang Allah ngasih karomah kepada pasangan amin. Coba jadi pasangan kayak amin. Kan dibaca terus kan? Insya Allah amin. Iya kan? Makanya jangan bid'ah itu. Sekarang gara-gara itu benci kepada Anies sama Amin, tasyahud saja nggak mau asyhadu alla ilaha illallah. Malah begini maunya. Asyhadu alla ilaha illallah. Bid'ah dolalah. Kan tasyahud nih, tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang digoyang-goyangin, ada yang diem, itu teknis. Tapi besok kita orang Islam kok, saya bersaksi bahwa apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah Allah itu kan atu. Atu. Wah nanti kan lagi-lagi bawain amin Pak. Itu memang hadiahnya Allah untuk amin. Masa satu kok bilang begini kan? Nah ini orang sekarang banyak akibat kurang suka kepada pilihan, justru malah terbawa kepada perbuatan salah dan dosa. Oleh sebab itu mohon izin, materi kita hari ini menyambung dari materi yang lalu, karena bulan depan kan tinggal hitungan hari ya, 14 Februari, kita suka tidak suka sebagai warga negara yang cinta kepada tanah air, maka tentunya kita menangkap peluang per 5 tahunan, yaitu pemilihan umum. Nggak bisa pemilihan umum tiap bulan, tiap tahun. Emangnya sholat Jum'ah, setiap Jum'ah mah ada sholat kita. Idul Fitri, setiap tahun ada Idul Fitri. Kalau pemilu ini 5 tahun sekali, Pak. Nah,
Karena realita orang bahwa menganggap bahwa pemilu itu urusan dunia sehingga tidak ada hubungannya dengan ibadah, maka mohon izin sesuai dengan bidang keahlian saya, tafsir Al-Quran, kalau biasa yang kami ajarkan di kampus namanya tafsir maudhu'i, yaitu tafsir Al-Quran tematik. Nah, tematik ini tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, karena bulan depan 14 Februari ada ibadah yang jelas-jelas apa? Kita harus tangkap sebagai warga negara dan itu benar-benar ibadah, maka bagaimana tinjauan agama Islam kita sebagai muslim menyikapi pelaksanaan pemilu? Apakah kita hanya sekedar menjadi mutaqallidun? Orang milih ini, milih. Orang mau ke TPS, ngikut. Orang menerima apa namanya sugukan, ngikut. Karena menganggap bahwa ini adalah apa namanya itu proses demokrasi ini adalah per 5 tahunan itu hanya sekedar bagaimana kita berhura-hura, bersenang-senang. Padahal agama Islam ini mengajarkan berbagai aktivitas. Mohon izin, materi yang lalu kan menurut sumber ajaran Islam dengan pendekatan Islamic Worldview, Syekh Mahmud Shaltut di dalam kitab Al-Islamu Aqidah wa Syariah, supaya orang beriman itu benar-benar sempurna, muslim kamil, maka harus melakukan ibadah secara sendiri-sendiri, harus melakukan ibadah melalui pernikahan, berkeluarga, ibadah melalui bermasyarakat, dan ibadah melalui berbangsa dan bernegara. Ketika orang Islam melakukan 4 jenis ibadah secara apa namanya maraton, secara bersama-sama, maka dia dijamin menjadi muslim kamil, menjadi mukmin yang paling tinggi derajatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa. Kalianlah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar apa? Orang beriman. Jika kamu benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Nah, sehingga demikian supaya kita menangkap, memanfaatkan pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung bulan depan, maka bagaimana sikap kita menurut ajaran Islam? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemilihan umum merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara resmi, legal, oleh pemerintah Republik Indonesia. Bukan main-main, Pak. Bukan suka-sukanya partai. Resmi itu. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Prosesnya begitu. Supaya negara Indonesia ini tertib, kemudian bisa melibatkan banyak pihak, dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, sumber daya insani maupun sumber daya alam secara baik, maka untuk mengelola itu melalui proses yang namanya pemilu. Maka pemilu ini legal. Pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah berasal dari rakyat. Karena apa itu tertinggi itu rakyat. Rakyatlah yang berkuasa, Pak. Coba kalau presiden nggak dipilih oleh rakyat, ya ono, mafi, ghairu maujud. Coba kalau wakil rakyat nggak dipilih oleh rakyat, nggak bisa, Pak. Nah, oleh sebab itu, karena berasal dari rakyat, pelaksanaan pemilu terjadi, maka terjadilah pemerintah negara. Di mana dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat.
Bukan kehendak kelompok, golongan, penguasa, sama sekali tidak. Ini harus kita pahami dengan benar supaya kita punya keberanian untuk berkata, keberanian berbuat, keberanian mengajak kepada kebaikan, keberanian menghentikan kemungkaran. Bukan hanya sekedar, waduh aku takut takut nanti aku nggak dipakai lagi. Takut nanti, nggak bisa Pak. Ini loh, gimana di kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan kesejahteraan kelompok, partai, golongan, keluarga, ataupun individu. Sama sekali tidak. Ini legal Pak aturan itu. Dari mana Pak taunya? Ini silakan dibaca Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Ini dasar hukumnya itu, legal. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di mana undang-undang ini semuanya diturunkan dari yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita harus paham, Undang-Undang Dasar itulah sebagai undang-undang tertinggi untuk berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita sudah paham itu, bukan hanya sekedar ini pesta rakyat, hura-hura. Karena saya kurang sependapat, pemilu ini kan pesta rakyat Pak, per 5 tahunan, pesta demokrasi. Ya pokoknya kita apa saja suka-suka kita. Ada yang ngasih suguhkan, kita terima. Nah ini bahaya Pak. Budaya yang ada di negara kita ini, giliran mau nyalek, mau nyapres, apapun, banyak pemberian-pemberian. Dengan dalih, wah ini hadiah. Padahal itu dalam perspektif agama Islam, nyogok, nyuap. Dengan pemberian itu, harapannya orang yang diberi merasa hudang budi dan akhirnya memilih dia. Kalau kita ingin menghentikan kebiasaan yang buruk itu, kita harus berani. Walaupun kita nggak minta mau diberi apapun, mohon maaf, terima kasih. Dengan berat hati saya tidak bisa menerima pemberian. Loh, kenapa? Dalam agama kami, agama Islam, Nabi 14 abad yang silam sudah mengeluarkan wangsit. Kalau orang Jawa. Mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Ar-Roshi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang menyogok, yang menerima seguan, kilahuma finnar, kedua-duanya masuk neraka. Ini kan sebuah peringatan keras, dosis tinggi loh. Urusannya bukan ini dosa, ini enggak. Kedua-duanya masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, kok orang senang menerima suguhan, senang nyogok, ya itulah kita diajak bersama-sama masuk neraka. Maka ketika mau ngasih hadiah, ya jauh hari lah. Ya kan? Bukannya ketika dia nyalek, ketika dia nyapres, baru deh bagi-bagi. Apalagi yang dibagi dari rakyat, bansos. Kenapa sih harus saat ini? Padahal masyarakat Indonesia ini kan memang yang susah banyak. Apalagi COVID kemarin, setelah COVID masih banyak juga. Kenapa nggak mau mengulurkan tangan, memberi? Bagaimana merencanakan sebuah sistem? Dengan pemberian itu, mendorong orang bangkit, berusaha, dibimbing, dari bimbingan dan modal itu akan menjadi mandiri. Yang namanya mustahik menerima zakat, akhirnya menjadi muzaki. Kan ini perlu proses, Pak. Perlu sistem, perlu metodologi. Bukan ketika hanya pengen macam-macam memberi. Maka statusnya budaya itulah
yang menyebabkan negara Indonesia carut marut. Allah nggak ridho. Lama kita diajarin untuk nyogok kok. Mentang-mentang kita nggak terima, menerima sogokan, ya udah siap saja masuk neraka. Itu Nabi yang menyatakan, Pak. Ini kan sebuah peringatan keras. Nah, sebab itu kita ingin melihat bagaimana Pak pemilu dalam perspektif agama Islam. Mengacu kepada undang-undang sebagaimana yang tadi di atas, maka pemilu termasuk kegiatan yang statusnya perbuatan baik. Wah, itu kan politik, Pak. Politik kotor. Yang kotor itu yang mana? Kalau politik itu mendownload daripada syariah Islam, itu baik kok. Nabi juga ahli politik kok. Bagaimana strategi mengatur, merencanakan, mengorganize, sehingga negara yang dipimpin itu bisa sukses. Nabi begitu mulai hijrah ke Madinah, kan sebagai Rasul, sebagai kepala negara, membuat sejahtera kok. Orang yang tidak seagama, selama mereka bisa diajak berembuk, mengikuti hak dan kewajibannya, dilindungi. Ini yang di blow up mah, wah nanti kalau dia jadi presiden nanti, wah kita nggak boleh ini, boleh ini. Nanti, ya ini karena ketakutan. Kalau sosok seorang public figure yang mempunyai visi ke depan, visioner, mampu melakukan sebuah forecasting, prediksi-prediksi yang diharapkan dia komitmen terhadap masalah Islam, nanti akan mengeliminir orang-orang yang pengen berbuat dosa. Maka itulah yang ditakuti. Maka di blow up lah. Jangan, ini bukan negara Islam. Emang takut kenapa kalau Islam ditegakkan? Ini kan orang Islam sendiri yang memblow up itu. Nah sebab itu mari kita belajar Pak. Mohon maaf, jangan tersinggung. Nah karena pemilu ini pelaksanaannya adalah perbuatan baik, amal solih, dan bahkan pemilu termasuk bentuk ibadah, masuk dalam kelompok ibadah berbangsa dan bernegara yang tadi sudah saya sampaikan bulan lalu, materi sudah saya sampaikan. Nah, oleh karena itu, pemilu adalah amal solih, pemilu itu adalah ibadah, maka dalam melaksanakan ibadah itu harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam tinjauan syariah Islam. Kalau bapak-bapak di kantor ada yang namanya SOP, Standard Operating Procedure, atuannya bagaimana? Kemudian kita sholat juga ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada makruh yang membatalkan. Itu kan aturan main, Pak. Supaya sholat kita sah, maka ada syarat wajib. Ada syarat sah, ada rukun, ada sunnah, ada makruh, ada yang membatalkan. Harus kita taati aturan itu. Kalau nggak kita taati, maka statusnya bukan ibadah. Supaya kita mengikuti pemilu ini bentuk ibadah, maka kita harus mengikuti bagaimana rambu-rambu sesuai dengan tinjauan syariah, supaya kita yang melakukan itu memperoleh pengakuan dari Allah. Pengakuan dari Allah, Allah memberi kita pahala. Diakui di sisi Allah. Dan kita terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Ini kan ketentuan yang pasti. Coba kalau kita pemilu menghalalkan segala macam cara, dosa. Kita pemilu malah ngojok-ngojokin, mempengaruhi orang yang baik menjadi rakus. Kan dosa. Kita sudah mulai mengumpulkan suara, diarahkan yang bagus. Tahu-tahu dimanipulasi. Dengan kemampuan teknologi, akhirnya itu kan dosa akibatnya Pak. Maka tidak berstatus ibadah. Jangan harap kita menyikapi pemilu dengan melakukan itu. Nggak diakui. Nah supaya diakui Allah, memberi pahala, maka ngikutin ketentuan syariah. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih, tadi kan pemilu dalam tinjauan syariah. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai muslim menyikapi pelaksanaan pemilu? Pertama, kita turut menyukseskan seluruh proses kegiatan dari awal sampai akhir.
dengan penuh tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya, nggak boleh ngasal. Wis pokoke, ya kan? Ini bapak-bapak lihat, karena dia nyalek, kemudian punya uang, nyuruh orang bikin apa namanya baliho, bikin spanduk, bikin bendera di jalan-jalan inilah. Naudzubillah Pak, dia begitu tega. Pohon yang gede-gede itu pinggir jalan, nggak salah apa-apa, dipakuin. Berat satu pohon bisa berapa itu? Saya kan kalau mau ngajar di LBI kita Tanah Abang, itu kan lewat Tomang Raya Pak, dari tol itu, tol Tangerang, Jakarta, keluar tol ini Tomang Raya. Saya dari kemarin lihat itu, Masya Allah, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Ini pohon-pohon ini kalau seandainya itu kita Pak, dipakuin, diikat, satu pohon kayak begitu. Ayo apa yang dirasakan? Bukankah itu namanya berbuat kerusakan? Pagar yang itu penuh Tomang Raya itu. Begitu flyover. Nah, itu kan ada pagarnya Pak, flyover itu. Penuh. Nah, ironinya ada baliho gede karena bambunya hanya keikat sebelah, sengkleh ke jalan, berapa meter ketutup sama baliho itu. Apa begitu, Pak? Itu yang namanya pemilu kita diem. Nggak bisa, Pak. Kita harus merubah. Melakukan perubahan. Taghyir, hijrah. Dari kebiasaan buruk kepada yang baik. Jadi kita jangan hanya, kan ini kan demokrasi itu kan, ini kan juga pesta demokrasi Pak. Hura-hura, bagi duit. Udah kayak apa itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka secara tinjauan Islam, sikap kita harus turut bertanggung jawab, menyelesaikan peluang sebaik-baiknya, tolong menolong, kerjasama dalam kebaikan, agar benar-benar dapat memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang baik, yang hebat, yang memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan yang memadai, serta dapat melaksanakan amanah sebagaimana mestinya untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara dalam bingkai al-akhlak al-karimah. Ini kan sering mengabaikan ini kan Pak. Mentang-mentang powernya luar biasa. Bos suka-suka dia. Enggak jelas itu. Karena tinjau Islam ini harus dalam bingkai al-akhlak al-karimah. Kalau yang memberi itu harus bagaimana sih? Kalau ngajak orang bagaimana sih? Kita kan sering melakukan Masya Allah. Terus sehingga mencintai dan ditinggali oleh rakyat. Siapapun yang Bapak Ibu pilih jadi supaya pemimpin maupun wakil kita di anggota dewan itu nanti dicintai rakyat. Maka dia harus mencintai, bahasa ekonomi win-win solution. Lo enak, gua juga enak. Bahasa ilmu sosial, engkau suka, saya suka. Ridwan birodin. Kan itu paling enak. Sekarang kan enggak. Antara presiden dengan rakyat, dinyek, dihina kayak apa. Kita juga sedih Pak. Enggak rela hati kecil ini Pak, presiden kita kok dihina kayak begitu. Tapi yang menghina juga wajar, ada alasan. Memang pantas untuk dihina. Lawang begitu rakusnya kok. Apa begitu? Mau diteruskan juga. Ini ajaran Islam baik banget Pak itu. Ini aja karena orang Islamnya nggak mau belajar Islam. Mari kita lihat. Ini pada dasar hukumnya surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu kepada kebaikan dan ketakwaan. Ini kan peluang. Pemilu ini peluang. Ayo tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi kalau ada yang melanggar, jangan dibantu. Walaupun dia menjanjikan sekian M, ya nasi sekian M. Tapi akan terjadi cepat datang, cepat pergi. Kata orang sono, isikam isigo. Uang yang haram itu gampang datang. Kita dikasih sekebok. Pak Kiai, tinggal Bapak nyebut berapa M, cek ini.
tolong Pak Kiai jangan dakwah deh. Jangan ngajak-ngajak jamaah untuk pilih nomor X. Kan enak, siapa sih yang nggak mau Pak? Pak Haji Jailani, gajinya 20 juta sebulan, tahu-tahu ini 1 M. Siapa sih yang nggak mau? Nah, karena nggak ada yang ngasih. Cuman kan orang kita kan itu Pak. Yang dikasih itu kayaknya punya power, punya santri, punya pengaruh. Pokoknya panjenengan nggak usah ngomong dah. Ini loh sekian M. Tapi begitu ke M, isi come, isi go. Lihat aja Pak. Orang yang banyak dapat hadiah, itu paling umurnya berapa bulan habis. Karena dia merasa tidak susah. Beda dengan bapak-bapak kerja sebulan udah kayak apa. Saya lihat Pak Jalan itu kasihan banget Pak. Habis subuh udah berangkat ke stasiun Sudimara. Naik kereta berjubel udah kayak apa. Nah, lagi pulangnya nanti sore lebih-lebih lagi. Kalau pagi sih indingan wangi-wangi. Udah pulang tuh udah bau sengak. Apek udah kayak apa. Susah itu Pak. Maka alhamdulillah uang yang kita dapatkan itu akan berkah. Maka jangan tolong menolong kepada perbuatan dosa dan perbuatan kemungkaran. Nah, lanjut dikit lagi. Oleh karena itu Pak, orang Islam harus menyikapi pelaksanaan pemilu dengan semangat. Jangan slowly, quickly lah, cepat ikut aktif. Kedamaian dan menangkap berbagai peluang kebaikan. Serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pakai amin, amar ma'ruf. Ma'ruf aja, jangan ma'ruf amin. Bentar lagi udah habis masanya sebagai wapres. Jadi mengajak ke hal-hal yang baik, mencegah hal-hal yang buruk. Itu sikap kita sebagai orang Islam. Yang kedua, melaksanakan seluruh proses kegiatan pemilu karena Allah dan Rasul-Nya. Karena Nabi kan mengamanatkan kan, innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Bapak-bapak udah hafal lah. Segala perbuatan itu sangat ditentukan oleh niatnya. Motivasinya apa? Kalau motivasinya karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dia berhak mendapatkan reward penghargaan, pahala dari Allah dan Rasul. Tapi kalau motivasinya ini hanya untuk urusan dunia, urusan perempuan yang mau dinikahi, udah dia akan memperoleh apa yang diniatkan itu. Kan ini kan sudah kita hafal, tapi sering apa yang kita hafal ini tidak diaplikasikan. Nah, maka ini untuk tadkiroh lah. Yang ketiga, sikap kita sebagai muslim dalam pelaksanaan pemilu, melaksanakan seluruh proses kegiatan didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar Allah ridho. Kalau Allah ridho, Bapak Ibu melaksanakan pemilu dengan baik, jangan dinodai dengan macam-macam, maka Allah akan melimpahkan keberkahan, kemakmuran, kemanfaatan, kesejahteraan, serta memberikan balasan yang lebih baik yaitu surga. Balasannya surah An-Nahl ayat 97. Monggo silahkan nanti dibaca. Kemudian, ini janji Allah surah Al-A'raf. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri dimanapun termasuk masyarakat Indonesia beriman, bertakwa, Allah melimpahkan keberkahan-keberkahan dari berbagai sisi. Sikap kita yang keempat, secara teknis, tadi kan umum, secara teknis, dalam melaksanakan seluruh proses kegiatan pemilu, hendaknya kita menjunjung tinggi mengamalkan kejujuran. Tuh, menghindari kecurangan, menjauhi saling menghina, saling mengolok. Orang kita ini kan saling mengejek ini. Lo pilihin siapa? Nomor 1, ya kampungan. Gua dong, nomor 2. Ketemu lagi, enggak lah, nomor 3, berantem. Bahkan sekarang Ustadz, tadi Pak, di YouTube, Ustadz bilang, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang paling tengah. Ya Allah, mentang-mentang dia ini
Apa tuh? Tim suksesnya. Paslon 2, hadis Nabi di bawah yang enggak. Khairul umur awsatuha, yang terbaik itu yang tengah. Itu kata Nabi. Diarahkan jamaah begitu. Kan sudah geblek Pak kalau begitu Pak. Gitu. Allahu salisu salasa. Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Ini ada tiga paslon nih. Yang ketiga itulah yang dicintai Allah. Kan geblek itu. Itu kan bukan peruntukannya Allah salisu salasa itu kan. Nah ini wah udah mulai carut marut Pak. Bener. Itu dari golongan yang sudah kiai aja udah menyalahgunakan kayak begitu. Nanti juga begitu, berlebihan yang kelompok satu pun juga ada juga yang berlebihan. Tapi menurut saya sih nggak gitu-gitu amat. Ini yang amat ini kan para kampanye tim sesnya nomor 2, saya paling jengkel khairul umur ausatuha. Ibu bapak tahu nggak? Sebaik-baik itu yang di tengah. Waduh ya kalau diomong itu nggak pernah ngaji ya percaya aja itu. Nah, Allah salisu salasa. Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Makanya kalau Allah milih tiga. Kan geblek juga itu. Apakah mau ngikuti yang begitu Pak? Nah silahkan saja. Ini ajaran Islamnya begini kan. Menghindari kecurangan, menjauhi saling menghina dan saling mengolok. Nabi kan menyatakan ini, alaikum bisidqi. Kamu hendaknya konsisten dengan kejujuran. Kejujuran akan menuntun kebaikan-kebaikan, kebaikan menuntun ke surga. Jauhi yang namanya dusta, karena dusta ini menuntun kepada kejahatan-kejahatan, kejahatan menuntun ke neraka. Pilih. Jujur, baik surga, curang, jahat, neraka. Ini Nabi itu sudah demokrasi betul itu. Menyampaikan sesuatu secara balance. Nah, ini juga begitu. Yang kelima, sikap kita berdoa kepada Allah. Karena apapun sepinter-pinter kita, itu kan punya keterbatasan. Kita harus selalu kembali kepada Allah. Agar Allah memberikan taufik hidayah kepada bangsa Indonesia. Agar pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebaik-baiknya. Tanpa ada kecurangan, tanpa ada permainan. Sehingga Allah memberikan pemimpin yang terbaik menurut kehendaknya yang dapat memimpin negara untuk kemajuan bangsa dan negara, menegakkan keadilan sejati, mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya sarankan Pak, perbanyak doa ini Pak. Betul. Nanti kalau nggak ini silahkan surah Ali Imran ayat 26. Qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulki, yang menguasai kerajaan, yang menguasai kepemimpinan. Allah itu yang penguasa. Tu'til mulka man tasya, berikanlah penguasa itu kepada orang yang tepat yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau menghentikan, mencabut pemimpin kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki pula. Wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, juga engkau menghina orang yang engkau kehendaki. Biadikal khairu, di bawah genggaman mulah ya Allah, kebaikan itu akan terwujud. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau maha kuasa kepada segala sesuatu. Sebagai warga negara, agar pemimpin baik yang duduk di legislatif, terlebih lagi yang menjadi presiden dan wakil, Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Kita tinggal minta kok ya. Amin. Yang keenam, dan lain-lain. Sebenarnya sih ada 17 item Pak. Tapi saya batasi karena waktunya ya udah cukup lah ya sampai jam 1. Inilah materi kita hari ini. Yang mau ingin apa itu mendapatkan materi boleh nanti bisa dihubungi ya, nanti saya share. Kalau yang mau yang enggak apa-apa. Maksud saya bahwa kita ini harus punya acuan dalam menyikapi pemilu
Jangan menjadi follower. Jangan menjadi orang yang ikut-ikutan sok. Padahal itu tidak benar menurut ajaran kita. Wallahu a'lam, Allah lah yang paling tahu, wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna, wala ilma lana illa ma'alam, tidak ada ilmu bagi kita selain ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Terima kasih, mohon maaf karena waktunya sudah jam 1:05, khawatir nanti bapak-bapak korupsi dari jam kerjanya. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Fattah, Ya Razzaq, iftah lana abwabal khair warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li adai faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.